empatnya ini punya BRI, Mandiri, BCA, BNI. Nah, kalau sudah punya 4 ya, kalau kita ingin hidupnya lebih bahagia ya. Nah, 4 bank ini kan memberikan kebahagiaan kita secara materi nih, ya kan? Apalagi perempuan, kalau banyak bunganya pasti senang gitu ya. Nah, ketika teman-teman semuanya punya 4 poin ini, ketika Anda ingin hidupnya lebih bahagia, ketika Anda hidupnya ringan, damai, maka Anda harus tambah 1 rekening, yaitu apa? Yaitu menambah rekening kebaikan, teman-teman. Ya, kalau Anda sekarang di rumah punya 4 buku tabungan, tambah 1 buku. Nanti setelah belajar ini, teman-teman silahkan besok ke warung beli buku ya, tambah 1 lagi, yaitu buku rekening kebaikan. Bagaimana sistemnya? Nanti kita akan pelajari bersama. Siap ya? Next. Nah, rekening kebaikan itu apa sih, teman-teman? Rekening kebaikan itu apa? Boleh tulis di kolom komentar. Apa sih rekening kebaikan itu? Apa itu rekening kebaikan? Pekerjaan baik, perbuatan baik pada orang, oke, membantu sesama, oke. Kita kembali lagi ke slide. Apa itu rekening kebaikan? Nah, biar lebih jelas nih, kita bisa belajar dari beberapa kisah inspiratif. Next. Ya, kita belajar dari kisah-kisah inspiratif agar kita memahami makna dari rekening kebaikan tersebut ya. Kita akan belajar dari kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua ya. Mungkin Anda sudah mendengar kisah ini, mungkin sering dongengin ke anak-anaknya gitu kan. Bisa jadi Anda sudah mengetahui kisah ini ya. Jadi pada zaman dahulu kala ada 3 orang pemuda yang mereka terperangkap di dalam gua. Nah, ketika mereka terperangkap di dalam gua, apa yang mereka butuhkan? Pasti mereka butuh untuk keluar, ya kan? Pasti mereka butuh pertolongan, ya. Ketika mereka terperangkap di dalam gua ini, ya, mereka itu memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang pernah mereka lakukan, ya. Mereka berpikir bagaimana mereka mengingat-ingat kebaikan apa sih yang pernah mereka lakukan. Nah, pemuda yang pertama, dia adalah pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu hari, si pemuda pertama ini pulang larut malam ke rumahnya ya, dan dia membawa susu, teman-teman. Ya. Nah, dia pulang ke rumahnya membawa susu. Ya, dia memberikan susu itu kepada orang tuanya. Dia menunggu sampai orang tuanya bangun. Padahal apa? Anak istrinya membutuhkan, teman-teman. Ya, anak istrinya kelaparan, tapi pemuda ini tetap memberikan susu itu kepada ibunya. Ya, dan kemudian batu yang menutup mulut gua itu bergeser sedikit, tapi belum bisa untuk keluar. Ya, alhasil pemuda kedua dia mengingat-ingat ya kebaikan apa yang pernah dia lakukan. Pemuda kedua ini adalah pemuda yang kaya raya dan takut berzina. Pada suatu hari si pemuda kedua ini ya sudah ada di sebuah keadaan yang bisa saja dia berbuat zina. Tapi saat dia mau berbuat zina, dia langsung ingat ya, dia takut kepada Allah ya. Dia takut berbuat zina, akhirnya nggak jadi. Ya, kemudian batu yang menutupi mulut gua itu bergeser sedikit, tapi belum bisa untuk keluar. Ya, kemudian dilanjutkan pemuda ketiga. Siapa pemuda ketiga itu? Pemuda ketiga ini adalah juragan yang amanah. Ya, pada suatu hari si juragan ini memiliki 1 anak buah ya, bisa dikatakan dia memiliki anak buah. Saat pembagian gaji ini ya, saat mau dibayar, ada anak buahnya yang tidak berangkat. Tapi kan mungkin kalau orang yang jahat, oh kebetulan aja dia nggak berangkat, uangnya buat aku gitu kan. Tapi